Halo teman-teman sekolah bisnis, selamat datang di tutorial mata kuliah metode kuantitatif untuk keuangan untuk konsentrasi investment and wealth management. Nah, di video kali ini kita akan membahas dari bab 1 sampai dengan bab 2 pertemuan sesi UTS. Tapi karena di bab 1 itu hanya overview, pendahuluan, kita nggak akan berlama-lama di sana, teman-teman bisa baca di catatan yang diberikan, dipahami bacaannya, dan di kali ini kita akan lebih fokus ke bab 2 karena mulai ada beberapa perhitungan. Nah, pertama kita harus tahu dulu kenapa matematika itu penting dalam keuangan. Kenapa kita mempelajari mata kuliah ini? Karena yang pertama, kita tahu bahwa keuangan ini semakin kompleks dan instrumen keuangan semakin berkembang, maka kita butuhkan perhitungan matematika di dalamnya. Juga kita butuh menghitung dengan persis dalam mengambil keputusan keuangan seperti investasi dan juga resiko. Nah, di bab 2, kita membahas tentang pendekatan kuantitatif dalam keuangan. Akan ada 4 overview-nya. Yang pertama, perbedaan pendekatan kuantitatif versus kualitatif. Yang kedua, langkah-langkah pemecahan masalah dalam kuantitatif. Yang ketiga, model kuantitatif dalam pengambilan keputusan. Dan yang keempat, pentingnya validitas dan reliabilitas dalam data. Nah, ini untuk perbedaan pendekatan kuantitatif versus kualitatif. Secara garis besarnya, kalau kuantitatif itu kita membahas tentang data numerik dan model statistik, juga perhitungan eksak. Nah, kalau di kualitatif, bedanya kita ini menilai berdasarkan data persepsi orang, wawancara, data deskriptif. Lalu yang kedua, langkah-langkah pemecahan masalah kuantitatif. Ada 4 secara garis besarnya. Yang pertama, kita harus tahu dulu masalahnya apa, menggunakan metode 5W1H. Yang kedua, kita collect dulu datanya, lalu kita analisis. Jadi kita di sini menggunakan angka untuk membuat suatu keputusan. Yang ketiga, kita mengembangkan model. Kita bisa menyederhanakan masalah-masalah itu dengan kita bangun model yang sistematis penyelesaiannya. Dan yang keempat, kita cari solusi dan juga mengimplementasikannya. Kita menggunakan hasil model untuk mengambil keputusan. Nah, di model development ada satu contoh soal. Nah, jadi permasalahannya di sini adalah ada seseorang yang ingin melakukan perjalanan gitu. Nah, dalam melakukan perjalanan itu kan banyak aspek yang harus diperhitungkan. Ada biaya pendaftarannya, ada juga biaya sewa kendaraannya, ada juga biaya bahan bakarnya. Nah, jadi untuk menghitung itu semua, kita bangun nih satu model matematikanya. Yang pertama, di sini diibaratkan dulu bahwa biaya perjalanan itu total cost ya. Jadi keseluruhan biayanya mencakup bensin tadi, mencakup biaya sewa kendaraan, mencakup biaya pendaftaran itu total cost di sini. Nah, terus ada juga fixed cost. Nah, di sini ada contoh soal bagaimana kita bisa membangun suatu model matematika dalam menyelesaikan masalah tertentu. Ini tuh ada satu kasus. Seseorang mau melakukan perjalanan. Nah, dalam melakukan perjalanan itu, kan banyak biaya yang harus diperhitungkan. Ada biaya pendaftaran, ada biaya sewa kendaraan, ada biaya bahan bakar. Kita baca di sini. Biaya perjalanan seseorang dengan menyewa sebuah kendaraan ditentukan oleh besaran yang pertama, biaya pendaftaran anggota. Di sini dibilang biaya tetap. Kenapa disebut biaya tetap? Karena mau asumsinya kita mau jalan-jalan atau ya mau berjalan-jalan 2 hari, 4 hari, 5 hari, biaya pendaftarannya itu tetap sama. Makanya disebut biaya tetap. Itu yang pertama. Nah, yang kedua itu ada jumlah hari menyewa kendaraan. Kalau berapa sih kita bilang, kita mau tanya, berapa biaya yang kita butuhkan untuk sewa kendaraan? Jawabannya tergantung, tergantung kita mau berapa hari sewa kendaraannya. Nah,
Terus, yang ketiga adalah biaya bahan bakar per kilometer. Berapa sih biaya bahan bakarnya? Itu juga tergantung. Tergantung apa? Tergantung kilometernya kita berapa jauh gitu. Nah, itu bahasa sederhananya. Lanjut, dengan menyatakan total biaya perjalanan sebagai TC, total cost. Jadi, ketiga biaya tersebut kita sebutnya total cost nih di sini. Biaya tetap sebagai FC atau fixed cost, biaya yang nggak berubah. Mau kayak tadi, mau berapa hari pun perjalanannya, biayanya nggak berubah. Itu fixed cost, yaitu biaya pendaftaran. Jumlah hari menyewa sebagai X. Kita tulis X di sini. Jarak perjalanan adalah Y. Maka fungsi biaya perjalanan dapat dinyatakan dengan fungsi TC sama dengan FC plus AX plus BY. Gitu. Nah, terus dibilang jika biaya pendaftaran anggota adalah 100.000, berarti 100.000 adalah fixed cost tadi. Maka masuk di sini menggantikan FC. Terus biaya sewa per hari 25.000. Berarti 25.000 dikali X. X ini kan kita belum tahu berapa harinya gitu. Nah, terus biaya bahan bakar 50.000. 50 rupiah per kilometer. 50 rupiah kita tulis di sini 0,05 dengan asumsinya per 1 ribuan gitu. Dengan di sini Y. Y itu artinya kita belum tahu nih kilometernya berapa jauh. Itu. Jadi kita tulis di sini total cost-nya sama dengan 100 plus 25X plus 0,05Y. Di sini kalau bahasanya di bab 2 kita sebut, mungkin teman-teman juga udah pernah dapat di pelajaran sebelumnya, 100 adalah konstanta. Artinya dia adalah biaya tetap. Tidak berubah. Mau berapapun nilai X-nya ataupun Y-nya, dia tidak terpengaruh. Yang kedua, X dan Y ini kita sebut sebagai variabel bebas. Keduanya ini nilainya bisa berubah-ubah. Nah, di sini 25 ataupun 0,05 kita sebutnya sebagai koefisien ataupun parameter. Jadi dia yang menunjukkan tingkat perubahan biaya berdasarkan perubahan X dan Y-nya. Tuh, jadi kalau Y-nya berubah 1, dia dia akan berubah juga sebesar 25. Jadi ada 3, konstanta, variabel bebas, dan koefisien atau parameter. Nah, terus sekarang udah tahu angkanya. Kita tinggal masukkan. Jika diasumsikan tidak ada biaya lain dalam perjalanan, misalkan biaya parkir, biaya kena tilang, dan lain-lain. Jadi perlu di sini kita bangun asumsi. Karena kalau kita nggak mengasumsikan ini nih, ya banyak dong faktornya. Bisa jadi uh, banyak biaya plus-plusnya gitu. Biaya parkir, biaya bensin biaya ban bocor, biaya tak terduga, biaya jajan gitu. Tapi di sini asumsinya nggak ada biaya lain. Hanya 3 biaya ini gitu. Maka kalau kita perjalanannya 5 hari, kita masukin ke sini dan jarak yang ditempuh 723 km kita masukin, dapatlah hasilnya 261,15. Nah, dengan asumsi yang sama dan model fungsi biaya perjalanan yang telah ditentukan, maka kita juga dapat menghitung kira-kira berapa nih total jarak. Jadi kalau tadi kita ditanya total cost-nya, sekarang kita ditanya total jarak. Total jarak itu kan berarti Y. Terus udah dikasih tahu, udah diketahui budgetnya itu 225.000. Budget ini berarti total cost kan. Terus waktu perjalanannya 4 hari. 4 hari adalah tadi X gitu. Jadi kita bisa bangun, um, bisa bikin perhitungan. Tadi ini model awal yang kita punya. TC sama dengan 100 plus 25X plus 0,05Y. Kita masukin total cost-nya 225 dalam ratusan ribu. Tambah 100, tambah 25, kita masukin X-nya berapa? X-nya 4 hari. Tambah 0,05 atau 5/100 dikali Y. Y ini yang mau kita cari.
Tuh, jadi 225 sama dengan 100 ditambah 100 atau 200 plus 5 per 100Y. 25 sama dengan 5 per 100Y. Jadi 5Y sama dengan 2500 atau Y sama dengan 500. 500 apa? 500 kilometer. Ini yang ditanya dari soalnya. Oke. Nah, berikutnya kita masuk ke dalam model kuantitatif dalam pengambilan keputusan. Jadi kita istilahnya buat ngambil suatu keputusan nih kita mau hitung-hitung mana yang kira-kira lebih baik untuk diambil keputusannya. Ada scoring model, probabilistic, computer-based modeling. Nah, di sini kita akan fokusnya itu membahas perhitung-hitungan scoring model. Scoring model itu ada dua yang kita bahas di sini. Ada additive scoring model. Additive itu artinya add, tambah. Jadi kita tinggal tambah-tambahkan gitu. Dan ada juga multiplicative scoring model. Kita mau bahas satu persatu nih. Soalnya sama ya, cuma kita akan pakai dua pendekatan yang dua cara yang berbeda. Di sini kita punya tiga produk A, produk B, produk C. Nah, kita diminta untuk membandingkan nih produk A, B, C ini mana yang lebih baik gitu. Dan faktor penilaiannya apa aja? Oh, ada permintaan pemasaran, kesesuaian, kemasan, tren. Tiap faktor ini dia ada bobotnya gitu. Jadi poin maksimum itu bisa disebut juga sebagai bobot. Oke. Nah, kalau di additive scoring model, yang perlu kita lakukan adalah mengalihkan nilai yang kita miliki dengan bobotnya. Jadi setiap ini kita kalikan. Kayak gitu. Hasil akhirnya kita sebut sebagai skor. Di sini akan aku lambangkan S. Nah, skornya si A. Kita hitung dulu. 12 kali 20, 240. 4 kali 10, 40. 15, 50, 15. Oke. Nah, terus untuk produk B, sama juga nih. Si skornya kita kalikan dengan bobotnya. Kayak gitu. 20 kali 20, 400. 4 kali 10, 40. 6 kali 15, 90. 60, 15. 300. 5 kali 10, 50. 4 kali 15, 40 tambah 20, 60. 60, 20. Nah, dapatkan kita skor akhirnya nih setelah kita kalikan dengan bobotnya. Setelah itu apa? Setelah itu kita totalkan, kita jumlahkan nih berapa ya skornya. 240. Wait, jadi aku butuh kalkulator. 15, 50, 15. Kita dapat di sini 360. Kalau yang produk B kita dapat poinnya 90, 60, 15. Kita dapat poinnya di 605. Untuk produk B, 360, 60, 60, 20. Kita dapat skornya di 490. Nah, mana nih yang skornya paling besar? Skor yang paling besar adalah produk B. Itu. Jadi, dengan menggunakan model ini, model additive scoring model, kita dapat kesimpulan bahwa produk yang memiliki skor tertinggi adalah produk B. Maka produk B bisa diambil sebagai produk yang terbaik. Nah, terus produk C itu menempati urutan kedua dan produk A itu menempati urutan terakhir. Sehingga produk A tidak disarankan untuk diambil, tidak disarankan untuk dipilih. Oke, semoga aman sampai di situ.
Nah, tapi additive scoring model ini juga sangat sensitif. Jadi, misalnya kita mau ubah bobot ya. Kita ubah bobot tren pasar misalnya jadi 10 atau let's say 20. Ini akan mengubah hasil perhitungan ini dong. Nanti akan berpengaruh juga ke hasil akhirnya gitu. Jadi teman-teman bisa hitung, itu kenapa additive scoring model ini cenderung lebih sensitif. Nah, yang kedua, multiplicative scoring model. Biasanya kalau di soal, mungkin ini akan lebih disarankan untuk digunakan model yang disebut sebagai model yang sesuai gitu ya. Perbedaannya apa? Perbedaannya, sebelum kita mengalihkan si skor ini dengan bobot, kita mau buat ranking. Jadi, di antara produk A kita buat ranking, karena ada 5 faktor, kita buat rankingnya 1 sampai 5. Di produk B juga kita ranking 1 sampai 5, begitupun di produk C. Nah, kita buat ranking dulu nih di produk A. Ranking dari yang terkecil, nilainya terkecil sampai nilai yang terbesar. Nilainya terkecil itu apa? Ada kesesuaian dengan produk lain, dia 1. Jadi dapat ranknya 1. Terus 3 dapat rankingnya 2. Setelah 3 ada 4. Setelah 4 ada 5. Dan yang tertinggi itu 12. Oke. Nah, lanjut ke produk B. Apa nih yang paling kecil? 1, 2. Nah, kalau misalnya ada yang sama gini, ingat kita harus rata-ratakan. Ambil nilai tengahnya. 6, 6, dan 6. Jadi, dapat 3, dapat 4. 3 ditambah 4 sama dengan 7. 7 dibagi 2, jadi 3,5 masing-masing dapatnya. Karena mereka sama rata kan gini ya. Tadi kan 3, 4, sekarang 5. Oke. Ini ada di pelajaran statistika kemarin. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ingat, ini 4 nih dapat ranking 1 dan ranking 2. Jadi, 1 tambah 2 sama dengan 3. 3 dibagi 2, 1,5. Oke. Nah, coba kita mau pindahin rankingnya ke tabel. Nah, setelah kita tahu rankingnya, kita mau kalikan rankingnya ini dengan poin maksimum, dengan bobot. Oke, kita mau kaliin 20 dengan 5, 10 dengan 3. Kayak tadi gitu. Cuma bedanya kalau tadi yang dikaliin dengan bobot adalah si skor aslinya, tapi kalau yang sekarang, yang dikalikan dengan bobot adalah ranking. Kita mau tulis di sini, semoga tidak bingung ya. 20 dikali dengan 5 adalah 100. 20, 10 dikali 3, 30. 15 dikali 1, 15. 10 dikali 4, 40. 5 dikali 2, 10. Saya mau pindahin. Yang berikutnya untuk produk B, 20 dikali 5 masih sama juga 100. Sorry biar gak bingung. 10 kali 2, 20. Berapa ya? 15 kali 3,5. 18,5. Sorry. 52,5. Terus 3,5 kali 10.
Sekarang 1 dikali 5 adalah 5. Oke, terakhir kita kalikan produk C dengan bobot. 20 kali 5, 100. 10 kali 3, 30. Terus ini 15 dikali 1,5, 22,5. Terus 4 kali 10, 40. Dan yang terakhir, 5 dikali 1,5, 7,5. Oke, nah sudah kita dapat, sorry, skor masing-masingnya, kita mau jumlahkan mereka. Kita jumlahin ya, skornya berapa? 100 tambah 30 tambah 15 tambah 40 tambah 10. Jadi 195. Nah ini skor yang B. Skor yang B kita mau tambahin 100 ditambah 20 ditambah 52,5 tambah 35 tambah 5. 212,5. Terus ini skor yang C kita mau tambahin jadi 100 tambah 30 ditambah 22,5 tambah 40 tambah 7,5. Sorry. Hasilnya adalah 200. Oke. Jadi kita udah dapet skornya semua. Oke, nah dari ketiga produk ini kita dapati bahwa yang skornya tertinggi adalah produk B. Yang kedua tertinggi produk C, dan yang ketiga produk A. Kita bisa ambil kesimpulan bahwa produk B ini lebih disarankan, lebih direkomendasikan untuk dipilih karena bobot skornya paling tinggi. Begitu teman-teman untuk di bab 1 dan bab 2 ini. Mungkin masih banyak yang belum terbahas, tapi itu semua kebanyakan adalah teori-teorinya. Jadi teman-teman mungkin bisa baca, dan seandainya masih banyak yang kurang dipahami, baik itu teori maupun hitung-hitungannya, boleh teman-teman bertanya, mungkin via platform yang disediakan oleh teman-teman suka belajar. Semangat terus belajar metode kuantitatif untuk keuangan, dan sampai bertemu di video tutor berikutnya.